Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la man nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada bulan puasa ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga di bulan puasa ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita selaku hamba Allah, yakninya menjalankan syariat Islam dalam berpuasa. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan buat baginda alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah muslimin, pemirsa ITV yang dirahmati Allah. Pada bulan puasa ini ada 4 golongan yang harus kita ketahui yang dirindukan oleh surga. Kita tahu ketika kita rindu kepada seseorang, ketika kita rindu kepada umat, ketika kita rindu kepada anak kita, tentunya kita menalami dalam hati kita ini kerinduan yang cukup luar biasa. Maka oleh karena itu samalah halnya dengan surga hari ini. Surga sangat merindukan 4 golongan kepada umatnya hari ini. Yang pertama, siapakah golongan yang dirindukan oleh surga itu? Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yatahawafu ala ummati. Yatahawafu ala ummati. Saya takut kepada umatku ketika mereka tidak berkerinduan kepadaku. Kerinduan itu adalah apa yang dirindukan oleh surga, itu golongan itu, yaitu al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nufur. Surga merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama itu adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran bagaimana yang dimaksudkan di dalam hadis ini? Bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu adalah harus melaksanakan 4M terhadap membaca Al-Quran. M yang pertama di dalam membaca Al-Quran itu adalah membacanya. Membaca Al-Quran itu sesuai dengan qiraahnya, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Baik itu makhrijul hurufnya, itulah yang terkandung di dalam 4M di dalam membaca Al-Quran. Yang kedua adalah M yang kedua itu adalah dalam membaca Al-Quran ini adalah menerjemahkan Al-Quran. Hari ini masyaallah muslimin, pemirsa ITV yang dirahmati Allah, bahwasanya hari ini kita terlalu lalai, kita tidak pernah tahu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hari ini umat manusia tidak pernah menerjemahkan Al-Quran. Oleh karena itu 4M yang kedua ini harus kita lakukan. Sudah berapa banyak kita sudah menerjemahkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. M yang ketiga masyaallah muslimin ITV yang dirahmati Allah, bahwasanya yang ketiga adalah mentafsirkan Al-Quran. Mentafsirkan Al-Quran di dalam membaca Al-Quran ini adalah, maksudnya adalah semua ayat Al-Quran itu kita harus tahu dengan tafsirnya, dengan tahu makna yang terkandung dan tersirat di dalam Al-Quran itu tersendiri. Yang keempat adalah M-nya itu adalah mengamalkan Al-Quran. Ini yang paling penting masyaallah muslimin, pemirsa ITV yang dirahmati Allah. Mengamalkan Al-Quran hari ini, berapa banyak sudah ayat Al-Quran yang sudah kita amalkan. Camkan dalam hati kita ketika di bulan puasa ini. Semoga kita dapat melaksanakan 4M ini di dalam membaca Al-Quran tersebut. Ini yang golongan umat manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah masyaallah muslimin, pemirsa ITV yang dirahmati Allah. Yang kedua itu adalah orang yang dirindukan oleh surga, orang yang it'amul ju', orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan, orang yang sedang memberi makan orang yang sedang kefakiran, orang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Inilah orang yang dirindukan oleh surga. Ingat masyaallah muslimin rahimakumullah, pemirsa ITV yang dirahmati Allah, ketika orang melakukan memberi makan orang yang sedang kelaparan, begitu mereka mendoakan kita, maka kita akan selalu mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa di bulan Ramadan ini nantinya dan ke depan dan seterusnya, bahwasanya kita harus memberi makan orang yang sedang kelaparan. Kenapa demikian? Karena kita lihatlah hari ini, kita tengok sanak pemilih kita, tengok keluarga kita, apakah mereka berkecukupan dalam bulan Ramadan ini? Maka lihatlah para tetangga kita. Karena Rasulullah pernah mengatakan, sebaik-baiknya orang adalah hidup di dunia ini adalah orang yang memperhatikan tetangganya, orang yang memberi makan para tetangganya. Hari ini kita lihat tetangga kita masyaallah muslimin rahimakumullah, pemirsa ITV yang dirahmati Allah. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya. Hari ini masyaallah muslimin, pemirsa ITV yang dirahmati Allah,
Orang yang menjaga lidah ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang menjaga dari 3 penyakit lidah. Ada 3 penyakit lidah harus kita jaga. Yang pertama itu adalah al-fitnah. Fitnah adalah penyakit lidah yang pertama yang paling besar di dalam diri kita. Fitnah itu apa sebenarnya? Fitnah itu mengadakan yang tidak ada. Mengadakan kesalahan orang ketika orang tidak pernah melakukan kesalahan. Itulah namanya fitnah. Nah, hindarilah penyakit lidah yang pertama ini yang paling berat di dalam kehidupan kita. Yang kedua penyakit lidah itu, ma'asyiral muslimin pemirsa ITV yang dirahmati Allah, adalah ghibah. Ghibah apa artinya? Ghibah itu adalah membicarakan aib seseorang di belakangnya. Ini yang dikatakan dengan ghibah. Ghibah ini harus kita hindari. Sudah berapa banyak dosa hari ini kita buat. Mulai dari sahur tadi sampai maghrib tadi, kita akan melakukan, apakah sudah berapa banyak kita lakukan ghibah terhadap tetangga kita tentang kesalahan dari saudara-saudara kita yang ada di muka bumi ini. Hindarilah penyakit lidah yang namanya ghibah. Yang terakhir adalah penyakit lidah itu adalah an-namimah. Namimah itu adalah menceritakan aib seseorang di depannya. Inilah penyakit lidah yang harus kita hindari 3 ini. Ketika kita bisa menghindari 3 penyakit lidah ini, maka niscaya kita akan menjadi orang yang hafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya, dan kita akan dirindukan oleh surga nantinya. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita bisa menjaga lidah kita selama bulan Ramadan. Pemirsa ITV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah orang yang dirindukan oleh surga itu adalah saumur Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan. Pemirsa ITV yang dirahmati Allah, ketika berpuasa Ramadan, kita hari ini berpuasa di bulan Ramadan, apakah kita sudah mampu dijadikan oleh surga orang yang dirindukannya? Apakah kita di bulan Ramadan ini sudah bisa memberikan yang terbaik di dalam bulan Ramadan ini? Apakah kita bisa untuk mencapai kerinduan dari surga ketika kita mencapai bulan Ramadan hari ini? Suatu kenikmatan hari ini diberikan oleh Allah. Ketika kita diberikan nikmat hari ini bertemu dengan bulan Ramadan, maka capailah bulan Ramadan ini supaya kita mendapatkan orang-orang yang beruntung di akhirat nantinya dan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Puasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai suri teladan kita untuk menggali diri kita. Intinya dalam puasa ini adalah hasibu anfusakum. Hisab-hisablah diri kita. Di bulan puasa inilah kesempatan emas kita, ma'asyiral muslimin pemirsa ITV yang dirahmati Allah, untuk menghisab diri kita. Bagaimana kehidupan kita akhirnya di dalam kita mendapat bulan puasa ini nantinya. Semoga kita mendapatkan fitrah yang diamatkan oleh Allah SWT. Dari kita cukup demikian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.